Ngapain, Kak? Apa Kak Rahel? Ih, lihat. Saya bisa loh. Ini piringnya muter-muter. Lihat dulu. Gini nih, lihat nih. Piringnya muter nih. Yeay. Wah, kan. Aduh. Kamu Kenapa? Kamu kenapa nangis? Ibuku. Siapa yang pukul? Dilemparin bola. Kalian ya pukulin Kak Rahel ya? Enggak. Tadi latihan. Enggak sengaja Kak Rahel tiba-tiba ganggu saya. Oh enggak, itu bukan kena pukul Kak Rahel. Nggak boleh bohong, nggak boleh pura-pura nangis. Nanti kayak itu loh, kayak firman Tuhan hari ini loh. Apa? Iya, ada yang pura-pura. Mau dengerin nggak? Iya. Berarti kita mesti ikut sekolah minggu nih Kak Rahel. Ikut sekolah minggu. Iya. Jadi sekarang kita pujian dulu Iya, nih. bener. Habis itu nanti kita dengerin firman Tuhan. Iya deh. Kak Rahel, kita mau sapa adik-adiknya dulu di rumah ya. Oke. Sama Kak Alan juga ya. Iya, baik. Yuk kita sapa sama-sama ya. Ayo. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Kayaknya adik-adiknya nggak ada suaranya ya Kak ya? Kurang semangat. Kurang semangat ya. Sekali lagi. Iya, kali, coba Kak Rahel sapa Kak Rahel. Oke. Selamat pagi adik-adik. Wah, adik-adiknya semuanya udah siap, puji Tuhan Kak. Iya. Kita berarti mulai puji Tuhan ya Kak ya? Iya. Pertama, kita mau memuji Tuhan apa ini, Kak? Kita mau puji Tuhan yang ada duduk, terus ada yang jalan, terus di mana-mana kita seneng Kak. Oh, iya. Tahu nggak? Karena sebelum kita memuji Tuhan, kita kasih contoh dulu adik-adiknya. Simpen dulu mainannya. Oh iya. Oh iya. Kak Rahel masih bawa mainannya. Iya, saya udah nggak bawa. Iya, adik-adiknya di rumah juga gitu ya. Yang mau puji Tuhan, mainannya ditaruh. Terus boleh sambil minum susu nggak sih? Nggak boleh ya. boleh. Semuanya duduk yang manis. Oke, Kak siap ya. Kakak. Kita mulai ya. Ayo Kak. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oh sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oh sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lari senang, melompat senang, di mana-mana hatiku senang. Oh sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lari senang, melompat senang, di mana-mana hatiku senang. Oh sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oh kenapa senang Kak? Duduk senang? Iya Kak. Kalau kita mesti harus senang jadi anak Tuhan Kak. Oh. Dimanapun kita berada kita harus senang Kak. Iya. Karena Tuhan telah tolong kita Kak. Iya, terus ini karena Tuhan dekat sama kita Iya, Kak, bener, Kak. makanya kita senang. Iya. Makanya Kak hari ini kita juga mau datang pada Tuhan Kak. Betul. Kita mau sapa Tuhan Yesus. Bener. Kita mau berdoa buat awalin ibadah kita hari ini Kak. Oke. Kita mau memuji Tuhan apa ini Kakak? Bapakku datang Kak. Oke. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji, meninggikan nama Engkau. Terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kebaktian pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, aku seneng Kak. Kenapa Iya, Kak? Seneng kan tadi Tuhan ada di deket sini. Iya Kak ya, Tuhan ada di sini ya Kak ya. Iya betul. Sekarang kan kita tadi mau udah ngapain Kak? Kita mau ngapain? Kita mau memuji Tuhan. Puji Tuhan lagi ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Lebih Yesus. seneng Oh, lagi. iya, Kak. Ayo Kak, kita mau azan-azannya ya Kak ya. Oke. Kita ngadep ke mana dulu? Sana. Sana dulu Kak. Oke, baik. Musik. Sana ya Kak ya. Ya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam juga. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam juga. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Seneng lagi ya Kak ya. Iya. Di mana-mana ada Ada Tuhan Yesus ya Kak ya. Kita jalan ada Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Berarti Tuhan Yesus dekat sama Iya, kita. dekat sama kita Kak. Iya. Terlebih lagi Kak, sebentar lagi kita juga mau Dengarkan dengar firman Tuhan, Tuhan. Kak. Betul. Jadi cinta kita sama Tuhan lebih lagi ya, Kak, ya. Iya. Kita mau apa? Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita Iya. mau berdoa dulu lah Kak. Iya. Sebelumnya kita mau puji Tuhan, kita mau angkat pujian. Ku Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
rencanamu. Sekali lagi ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Pakailah sesuai dengan rencanamu. rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik di rumah semua ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinanmu buat pimpinanmu dalam kebaktian dalam kebaktian pagi hari ini. pagi hari Biarlah ini. Tuhan Biarlah Tuhan Engkau sempurnakan sempurnakan setiap puji-pujian kami. puji-pujian kami. Biarlah Tuhan pujian kami pujian kami boleh boleh menyenangkan menyenangkan hati Engkau. hati Engkau. Jika sebentar Jika sebentar kami akan akan menerima berkat menerima berkat lewat firman-Mu. lewat firman. Kiranya Tuhan Kau mau ampuni Kau mau ampuni setiap kenakalan kami. Kau mau buka hati kami. Kau mau buka hati biar kami. firman-Mu Biar firman-Mu pagi hari ini boleh senantiasa tertanam di hati kami. Dan kami boleh Tuhan melakukannya di setiap kehidupan kami. Kau mau pimpin kakak kami yang akan membawakan firman-Mu. Kau mau urapi, Kau mau pakai setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke Kak, kita duduk. Kita duduk ya Kak, mau dengar firman Iya, Tuhan kita ya, mau Kak. dengarkan firman Tuhan. Begitu juga adik-adik. Iya, Kak. Adik-adik duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Firman Tuhan. Tuhan. Oke, baik Ayo, Kak. Yuk. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi udah puji-pujian ya, sekarang duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, masih ingat gak firman minggu lalu? Siapa yang mau membunuh Daud? Siapa? Raja Saul. Tapi dikasih tahu ya sama sahabatnya Daud, namanya siapa? Yonatan. Jadi Daud sekarang masih dalam pelariannya agar tidak ditangkap sama pasukannya Raja Saul. Daud seorang diri adik-adik, gak bawa makanan, gak bawa senjata juga. Ya, dia pergi sendirian agar gak ketahuan. Adik-adik, nih lihat, Daud kadang ngumpet di semak-semak. Kalau beristirahat tuh lihat adik-adik, dia ngumpet di goa agar tidak ketahuan sama orang-orangnya Raja Saul. Nah, tapi kan tadi nggak bawa makanan ya adik-adik. Daud mulai lapar. Gimana ya? Aku cari makanan di mana? Daud mulai mikir, kemana ya aku pergi? Oh, aku tahu. Aku mau pergi ke kota namanya Nob. Di sana ada orang yang aku kenal. Aku mau pergi ke sana. Akhirnya Daud pergi adik-adik. Di sana di kota Nob, Daud bertemu dengan Imam Ahimelek. Saat dilihat, Imam Ahimelek lihat, siapa ya itu? Oh, itu Daud. Tapi kok Daud hanya seorang diri. Di mana ya pasukannya? Saat bertemu Daud, Imam Ahimelek tanya, kok kamu sendirian? Di mana pasukan kamu? Daud kira-kira jujur nggak ya bilang kalau aku lagi dikejar-kejar Saul? Tapi karena Daud takut adik-adik, nanti kalau aku berkata jujur, aku dilaporin. Saul bisa
datang ke sini. Akhirnya Daud bilang, aku lagi menjalankan misi rahasia dari Raja Saul. Jadi aku sendirian. Imam Ahimelek, jangan kasih tahu orang-orang ya kalau aku ada di sini. Karena ini misi rahasia. Oh, oke. Daud mulai minta makanan. Ada nggak makanan? Dicari. Oh, nggak ada. Cuma ada roti di meja persembahan. Akhirnya diberikan kepada Daud. Sudah minta makanan, Daud tadi juga nggak bawa senjata. Jadi minta senjata ke Imam Ahimelek. Senjata, ada nggak ya? Imam Ahimelek mulai cari. Oh, ada nih. Satu-satunya senjata di sini, yaitu pedang Goliat. Masih ingat nggak Goliat siapa? Goliat adalah orang Filistin yang dikalahkan oleh Daud. Pedangnya disimpan di sana. Akhirnya diserahkan kepada Daud. Wah, sekarang Daud udah punya makanan, udah punya senjata. Tapi adik-adik lagi ngobrol sama Imam Ahimelek, Daud tiba-tiba kaget. Hah, ada orang yang dia kenal di situ. Siapa ya? Ternyata di situ ada orangnya Raja Saul, namanya Doeg. Wah, kalau gitu aku ketahuan dong. Kalau aku ada di kota Nob, aku bisa dilaporin ke Raja Saul. Akhirnya cepat-cepat Daud pergi lagi adik-adik. Pergi kemana lagi ya? Kalau aku pergi ke kota-kota yang aku kenal, aku bisa dilaporin. Jadi Daud mikir lagi. Nah, ada satu kota di sana tempat orang-orang Filistin, namanya kota Gad. Pasti di sana gak ada yang kenal aku, gak ada yang bisa melaporin aku ke Raja Saul. Oke, Daud pergi ke sana adik-adik. Sampai di kota Gad, orang-orang di sana mulai ngeliatin Daud. Kayaknya aku kenal deh sama dia. Iya, aku pernah lihat. Bukannya dia adalah Daud yang ngalahin Goliat. Orang-orang di sana mulai ngeliatin lagi. Oh iya, ini adalah Daud yang dulu dipuji-puji sama orang Israel, yang bilang mengalahkan berlaksa-laksa. Saat dengar itu adik-adik, Daud kaget. Hah? Ternyata di sini malah kenal aku semua. Gawat. Orang-orang Gad mau melaporkan Daud ke Raja Gad, yaitu namanya Akis. Nah, mau dilaporin. Aduh, malah aku ditangkap sama orang Filistin. Daud takut adik-adik. Apa coba yang dilakukan oleh Daud? Kita mau baca sama-sama ya di Alkitab. Siapin Alkitabnya, kita mau buka di 1 Samuel 21 ayat 13. 1 Samuel 21 ayat 13. Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Coba nih lihat, ada gambarnya adik-adik. Daud mulai acok-acok rambutnya. Ya. Terus tadi apa? Ludahnya berantakan. Ya. Lalu dia mulai bertingkah seperti orang gila, garuk-garuk pintu gerbang adik-adik. Wah, jadi seperti orang gila. Saat Raja Gad datang, tuh itu Daud raja. Dia ngeliat, hah, Daud, itu mah orang gila. Lihat tuh, rambutnya berantakan, ludahnya di mana-mana, garuk-garuk pintu lagi. Kalian nih gimana sih? Bilang Daud itu yang ngalahin Goliat. Daud itu gagah. Masa orang gila kamu bawa ke aku? Udah, usir aja dia. Nah, Daud dibawa keluar. Daud selamat adik-adik. Tapi kasihan ya Daud. Coba, karena takut adik-adik, dia pura-pura gila. Padahal ingat gak adik-adik? Daud itu yang ngalahin Goliat. Kalau ketemu binatang buas, dia berani untuk melawan. Kalau disuruh Raja Saul ngelawan ini, ngelawan itu, dia menang. Tapi sekarang Daud pura-pura gila. Kenapa? Karena takut.
sama Raja Saul. Kenapa ya Daud kok takut terus? Apa ya penyebabnya Daud yang dulunya berani sekarang jadi penakut? Ayo, kenapa adik-adik? Tahu nggak? Nah, karena Daud lupa sama Tuhan. Saat dikejar Saul, dia harus lari. Dia nggak tanya Tuhan harus pergi kemana. Ya, dia takut aja dia pergi ke sini. Pakai pikirannya sendiri. Dia lupa sama Tuhan yang sudah memberikan kemenangan terus kepada Daud. Sehingga hidupnya tiap hari hanya takut. Adik-adik mau nggak tiap hari takut? Gak mau ya? Gak enak. Mau ke sekolah takut. Mau tidur takut. Ya, ada ulangan takut. Gak enak. Ya, kalau adik-adik gak mau takut, apa Kak caranya? Yaitu selalu dekat sama Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Karena kalau dekat sama Tuhan, ada damai sejahtera, bukan ketakutan. Daud karena jauh dari Tuhan, hidupnya takut. Nah, adik-adik gak mau takut kan? Jadi harus selalu dekat sama Tuhan. Caranya gimana Kak? Adik-adik harus rajin berdoa. Bangun tidur, berdoa dulu. Mau pergi sekolah, berdoa dulu. Mau melakukan segala sesuatu, harus berdoa. Dan harus dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang selalu menguatkan kita. Jadi kita nggak takut. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera karena Tuhan ada di dekat kita. Nah, firman Kakak sampai di sini. Sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau selalu dekat dengan Engkau, agar hidup kami tidak penuh ketakutan, tapi kami boleh mempunyai damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau aktivitas dan ayat hafalan, Engkau juga yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Alan. Nah, kali ini bagian ayat hafalan dan aktivitas. Bagi adik-adik yang ada tugas sekolah, yang dari gurunya untuk mencatat setiap minggu, yuk siapin alat-alat tulisnya, bolpen atau pensil dan buku tulisnya. Nah, Kakak Alan sampaikan pada tanggal 12 Februari 2023, judulnya Daud pura-pura menjadi orang gila. Diambil bahannya dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 24. Kakak ulangi lagi ya, bagian adik-adik yang kerjaan sekolahnya, 12 Februari 2023. Judulnya Daud pura-pura menjadi orang gila. Bahannya diambil dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 24. Dah. Oke. Nah, ayat hafalannya sekarang kita buka di ayat hafalannya Mazmur
62 ayat 2. Kakak ulangi lagi ya. Mazmur 62 ayat 2. Bacanya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kakak ulangi lagi untuk kedua kalinya. Ayat hafalannya di Mazmur 62 ayat 2. Yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Nah, bagi adik-adik yang udah mengerjakan tugas sekolahnya dan ayat hafalan udah dihafalin, sekarang ke aktivitas. Kakak kali ini bikin sarang laba-laba. Seperti ini jadinya. Nah, prosesnya gimana? Nanti kakak ada cantumin satu link untuk adik-adik download bundarannya sama laba-labanya. Adik-adik warnain sendiri laba-labanya. Nah, lingkarannya ini kalian boleh cetak melalui linknya kakak atau ambil piring kertas yang bekas yang ada di rumah. Boleh kertas AVS atau kertas karton. Adik-adik gunting aja. Nah, selanjutnya yang lembar kedua ada kotak satu. Ini ukurannya ikutin aja, dicetak aja melalui link kakak juga. Nah, udah digunting kotak begini, kita lipat segitiga. Lipat segitiga, terus sudah segitiga lipat lagi segitiganya. Nah, habis itu dilipat lagi segitiganya, dilipat lagi dua, bentuk segitiga lagi. Dah. Habis itu dari posisi ini, lipatan ini di luar, kita lipat bentuknya seperti ini. Bentuk segitiga panjang begini. Nah, setelah itu posisinya ini masih tetap di luar, kalian gunting melengkung. Nah, setelah gunting melengkung, kalian bikin pola. Polanya begini. Nah, setelah itu kalian mau bisa dapat 4 atau 5, terserah kalian. Setelah terserah adik-adik. Mau bikin 5 juga boleh. Makin banyak makin bagus nanti jadinya. Nah, habis itu nanti bagian ini adik-adik gunting. Gunting. Setelah gunting, setelah gunting, kalian gunting, adik-adik gunting. Nah, nanti jadinya akan seperti begini kalau dibukanya. Nih, nanti udah digunting, nanti dapat polanya seperti ini. Nah, setelah itu yang bulatan yang tadi, yang ini, bulatan ini digunting juga, nanti ditempel. Habis ditempel nanti dilipat dua begini. Adik-adik gunting lagi di tengahnya. Gunting. Habis gunting, guntingnya jangan sampai putus ya. Gunting, setelah gunting jadinya begini.
nantinya. Nah, sudah itu baru adik-adik ambil stick es krim atau sumpit 1 batang, masukin di lem bagian belakangnya, belakang laba-labanya. Nah, habis itu adik-adik jangan lupa ayatnya, Mazmur 62 ayat 2-nya. Tempel bagian atas di sini. Lalu adik-adik masukin. Gini. Jadi deh. Dah. Sekian aktivitas dari kakak. Sampai jumpa.